Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan semua urusan kita di dunia wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halal dan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan semua urusan mereka di dunia wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, pengajian kita pada malam hari ini tentu masih meneruskan pembacaan kitab hikam. Pada pengajian yang lalu kita sudah sampai pada nasihat Ibnu Athaillah yang ke-90, di mana beliau mengatakan, maka a'ataka, kalau engkau diberi karunia zahir oleh Allah, dikasih duit, dikasih pangkat, sehat, jabatan, rumah dan semisalnya, asyhadaka, Allah itu sedang ingin menunjukkan birrahu, betapa baiknya Allah kepadamu. Makanya minggu yang lalu saya beritahukan bahwa dalam terminologi sufi, semua yang datang dari Allah itu karunia dan rahmat. Tetapi kalau manusia itu membedakan menjadi dua. Ada yang mereka sebut al-aqo, karunia. Itu kalau secara zahir bisa dinikmati kayak kekayaan. Sementara ada yang namanya al-manu.
tercegahnya orang mendapat kenikmatan kata orang awam, kayak orang miskin misalnya, kayak orang yang nggak punya uang, itu seolah-olah dia tidak diberi rezeki oleh siapa ini? Allah. Padahal nanti kalau orang mengetahui kaya dan miskin itu karunia Allah, karena kedua-duanya kalau dipahami dan dijalani dengan benar akan mengantarkan kepada kebahagiaan apa ini? Hidup. Jadi manusia itu kalau sedang dapat kekayaan, dapat uang, dapat pangkat, dapat jabatan, itu seharusnya ingat, ini semua saya dapatkan karena kebaikan Allah, maka dia akan menjadi orang yang bersyukur, tidak lupa diri. Sebaliknya, wa mata mana'aka, kalau kemudian Allah halangi engkau dari kenikmatan zahir tadi, tidak dijadikan kaya tapi dijadikan miskin, tidak dijadikan sehat tapi Allah jadikan sakit, itu asyhadaka, Allah sedang menunjukkan kehormatan betapa berkuasanya Allah. Kalau orang tahu bahwa yang dihadapi itu maha kuasa, maka akan melahirkan sikap pasrah dan tawakal kepada kekuasaan Allah. Dalam sakitnya dia bisa mengatakan, ya Allah, saya pasrah kepadamu. Apa yang terbaik, tidak ada yang sulit kalau memang Allah sudah berkehendak. Itu semua kata Imam Ibnu Athaillah ingin menyadarkan manusia bahwa Allah itu selalu baik kepada setiap orang. Ada orang yang baiknya ketika jadi kaya, tapi ada orang yang perlu jatuh miskin supaya dia menjadi baik. Maka kemudian yang malam hari ini kita bahas, kata Ibnu Athaillah, innama yu'limu kalmanku, itu yang agak di bawah di halaman 71 betul. Innama yu'limu kalmanku li'adami fahmika Allahi fi. Innama sesungguhnya yu'limuka menyakiti, ini kata ulama, bukan menyakiti fisik, tetapi menyakiti batin, menyakiti hati. Apa yang menyakiti hatimu dan yang membuat kamu sakit? Almanku ketika kamu tercegah dari karunia Allah. Kenapa kamu jadi sakit? Li'adami fahmika, karena kamu tidak paham anilah tentang Allah fihi, mengapa Allah tidak memberi itu kepadamu. Saya ingatkan lagi tadi, ada namanya al-man'u wal-aqab. Aqab itu kaya, al-man'u itu miskin. Al-aqab itu makan sate, al-man'u itu makan tempe. Nah, itu namanya, ya Bapak mudah nanti ingatnya itu. Al-aqab itu kaya, al-man'u itu miskin. Al-aqab itu sehat, al-man'u itu sakit. Al-aqab itu jadi presiden, al-man'u itu jadi rakyat. Gitu ya, supaya Bapak ingat, kita ini kadang-kadang yu'limu kalmanku, kadang-kadang kita jadi sedih. Saya ini sholat, saya ini baik, kok miskin gitu. Saya ini jadi orang benar, saya ini jadi orang lurus, kok sakit. Sementara ada orang lain yang tidak benar tapi sehat, ada orang lain yang tidak bertakwa tapi apa ini? Kaya. Itu kenapa bisa begitu? Kata Ibnu Athaillah, berarti kamu tidak kenal Allah, berarti kamu tidak tahu Allah, berarti kamu bukan orang yang beriman, berarti kamu bukan orang yang berislam. Kenapa? Ayo. Orang itu tahu nilainya sesuatu. Biasanya kalau sesuatu itu hilang, Bapak sekarang itu tidak tahu nikmatnya gigi kecuali ketika sakit apa ini gigi. Coba, Bapak itu tidak tahu sekarang ini berharganya masker itu, ya. Masker yang harganya dulu itu murah, berapa ya satu ini? Mungkin 20.000. Tiba-tiba sekarang itu konon harganya jadi ratusan ribu, bahkan apa ini? Jutaan. Ya, dulu orang masuk ke Alfamart, masuk ke Indomart, masuk ke Apotik, itu jarang yang beli apa ini? Masker. Orang berumur nih, yakin jarang beli itu apa sabun itu kayak
kayak antis atau apa itu, pembersih itu. Yakin nggak? Kalau kasih yang namanya apa itu? Corona. Baru tahu kita kalau yang namanya masker itu penting sekali karena alokasi apa itu? Corona. Kita ini nggak pernah tahu nikmatnya mata. Tidak pernah. Kita bersyukur alokasi apa ini? Mata. Padahal mata itu karunia yang luar biasa. Bapak ini punya kamera, ini disetel Pak. Kalau mau jelas ada namanya fokus, tahu Pak? Ya, kalau dulu itu kamera itu dia panjang tuh. Ya kalau sekarang zoom, di zoom itu zoom begini, yang handphone bagus itu ada autofocus. Itu dari disetel Pak. Mata Bapak itu begitu melek itu autofocus. Kalau jauh kan nggak perlu Bapak begini-begini. Bapak kan begini itu sudah tahu. Ya, bisa bedakan mata itu mana Ustaz Hasim, mana saya, ya kan? Itu otomatis Pak. Kalau foto itu nggak bisa. Kalau mata kita bisa pesan. Kamu jangan lihat kecuali yang baik-baik. Lihat Habib melotot, lihat kitab melotot, lihat celek merem. Itu namanya autofocus beriman. Tapi kalau kamera nggak bisa. Harus disetel. Kamu yang benar aja. Ya kalau kita pakai benar-benar. Kalau pakai nggak benar, jadi nggak benar. Itu nikmat mata. Telinga misalnya. Kita punya apapun, punya speaker yang bagus, punya handphone yang bagus, tapi budek, gak ada manfaatnya. Bapak punya uang, bisa beli Samsung terbaru, bisa beli iPhone terbaru, Bapak punya uang, bisa beli speaker yang paling bagus, bisa. Tapi kalau kupingnya, kayak siapa pelawak, orang tahu itu kayaknya luar biasa Pak. Tapi makanya dia budeknya kalau main di sinetron kan gitu kan. Itu orang biar dikasih alat canggih kayak apapun. Kenapa itu? Budek. Tapi kita nggak pernah merasakan bersyukur nikmatnya apa ini? Telinga. Kapan kita tahu nikmat telinga kalau budek? Kapan tahu nikmatnya kaki kalau lihat orang jalan nggak punya kaki? Oleh karena itu di sini kata Ibnu Athaillah, keindahan Allah itu kamu kadang-kadang dikasih sesuatu yang tidak nikmat menurutmu supaya kamu tahu betapa berharganya kenikmatan itu. Bapak misalnya kalau di Brombong, kalau diajak makan sate yakin semangat, yakin semangat. Karena tiap hari mungkin makan terong, gitu. Tapi kalau orang yang tiap hari makannya enak, coba lihat orang kaya. Saya kalau makan sama orang kaya, itu tidak pernah membuat saya semangat untuk makan. Tapi kalau makan sama tukang gali itu, ya, orang Sindang Cirebon itu, yang biasa gali itu saya kenyang Pak, jadi itu lapar. Kenapa? Lihat makannya itu enak banget. Nasinya itu kayak gunung Merapi, dikasih satu, makannya itu Masya Allah, dimasukkan ke mulut, betul. Saat itu kita ya Allah, nikmat betul makannya orang itu. Kenapa dia nikmat? Kenapa? Kenapa orang kaya tidak nikmat makan? Karena dia mau makan apa? Semuanya sudah dia makan ini. Coba. Yang tiap hari masuk mall, tapi mau duit. Tiap hari duitnya terus mau masuk mall 10 juta. Masuk mall tiap hari. Saya yakin setelah 1 bulan bingung. Mau ke mall mana lagi? Mau semuanya sudah dimasuki. Mau beli handphone kayak apa? iPhone saya sudah beli, Samsung saya sudah punya, Oppo apa lagi? Kan begitu loh. Itu artinya Bapak tidak akan tahu mana keindahan sesuatu kalau Bapak tidak pernah merasakan kebaikan. Seandainya orang ini setiap hari kaya, sepanjang hidupnya sehat, dia tidak akan pernah merasakan indahnya berdoa dan berharap kepada Allah. Coba lihat. Kita kalau panas berharap hujan, begitu hujan takut banjir, itu tidak. Begitu hujan tidak berhenti, kepengen kan? Ya Allah hentikan hujan. Kata malaikat kemarin lo minta. Coba lihat, itu artinya apa? Itu indah itu. Oleh karena itu kata Ibnu Athaillah, kamu tuh sakit kalau nggak dikasih sama Allah karena kamu tuh nggak kenal siapa Allah. Ini bapak-bapak, supaya kita itu jangan pernah protes kepada siapa ini Allah. Kita yang hidup semuanya itu sudah sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara. Semua itu sudah ada takdirnya. Rezeki orang itu tidak akan pernah hilang dan rezeki orang itu tidak akan pernah terbuka. Saya kasih contoh dulu, saya sudah sebutkan.
saya itu cerita, ada orang masuk sumur Pak, masuk sumur. Dia jalan begitu, melihat ke atas, mungkin lihat layangan atau lihat bintang. Karena dia nggak sadar terperosok ke dalam sumur tua. Maka dia masuk teriak-teriak, tolong pada di kampung yang sepi. Waktu itu ada orang dengar, diangkat dia. Diangkat ke atas, dikasih teh anget, dikasih minum, dikasih balsam supaya kaget dari shocknya. Kemudian setelah tenang ditanya, ente kemarin kenapa? Kok bisa masuk ke dalam apa ini? Sumur. Dia contohin Pak. Begini gua masuk sumur itu. Gua kemarin lihat mundur, jatuh benar. Kali ini mati. Ada orang bertanya, kenapa dia mati? Jawabannya banyak. Kan ada satu jawaban yang menarik. Kata guru saya, orang itu mungkin ditakdirkan minum teh hangat 10.000 gelas. Dia sudah minum 9.999 gelas. Ya, misalnya berapa ini? Satu. Kalau dia masuk sumur mati, maka boleh jadi gelas ini nanti nggak ada yang minum. Takdir Allah harus direvisi dan itu nggak mungkin. Maka Allah selamatkan nyawa dia supaya menghabiskan rezekinya. Begitu dia minum, dia besok ulangi jatuh mati. Kenapa? Kalau masih hidup nggak ada tehnya lagi. Itu namanya apa itu? Coba lah bu anak-anak. Bapak tahu kan, gambar anak di TK itu cicak-cicak di dinding. Ya, cicak itu nempel di dinding. Makanannya cicak itu nyamuk. Nyamuknya itu terbang lincah. Buktinya bapak nangkep susah. Ya, ayo gampangan mana nangkep nyamuk sama nangkep anjing. Pasti gampang nangkep anjing. Anjing itu kalau ditangkap bisa, kucing ditangkap bisa, maling ditangkap bisa. Tapi nyamuk kalau tempatnya terang kayak gini nggak ketemu Pak. Wah, kok mati nggak ada begitu. Dia kan, dia bisa mengulas hebat. Itu nyamuk. Nyamuk itu gesit betul. Ya, yang makan siapa itu? Ceceknya itu nempel di. Coba lah buat anak. Ya, buat anak sekarang itu lagu dangdut, nggak bermakna gitu. Tapi lagu anak dulu itu gimana? Cicak-cicak di dinding. Ya, begitu dia di dinding nanti datang seekor nyamuk. Yang datang siapa? Yang datang siapa? Nyamuk. Nyamuk bengok juga gitu. Cecek ngapain dia datang ke situ? Kalau dia terbang kemana-mana, ke kepala bapak, kemana? Kan aman. Karena cecek nggak mungkin ada di kepala bapak. Kan begitu. Ini ceceknya jalan kalau di sini, tiba-tiba datang seekor apa ini? Lalu dia apakan sama si Saud itu? Kenapa? Itu cara Allah masih rezekinya gitu. Cecek. Makanya orang itu bapak-bapak, kalau kita lihat semuanya itu sudah Allah atur secara apa ini? Indah. Oleh karena itu kita harus tahu, oh saya nggak dikasih makan supaya kamu bersyukur. Kemarin kamu makan, kamu tahu betul maknanya apa itu makan. Itu namanya orang itu hidup. Ya, saya dikasih ilmu. Kadang-kadang ada orang lain ilmunya lebih hebat supaya tahu bagaimana tidak enaknya jadi orang bodoh dan belajar. Saya dikasih anak harus bilang nakal. Anak saya nakal, nggak mau ngapain. Boleh jadi itu cara Allah supaya saya tawadhu dan rendah hati, nggak suka ngomongin anak orang. Saya kadang-kadang ngomongin anak Pak Asim, anaknya apa-apaan? Kata Pak Asim, wah awas dengan orang. Enak aja ngomong, dia mungkin belum punya anak. Saya punya anak lahiran istri saya, ditunggu sama Pak Asim. Gedenya kayak apa? Begitu gedenya, nggak mau ke masjid, mau juga, nggak mau ngaji. Boleh jadi saya jadi berhenti maki-maki Pak Asim. Kenapa? Kata Pak Asim, ayo maki-maki, gue balikin. Ya, kemarin anak gue aku maki-maki, sekarang lu punya anak sama kayak begitu. Ketika saya dikasih anak nakal, boleh jadi Allah sedang mengajarkan kepada saya tawadhu dan rendah hati. Kamu jangan suka urusin anak orang. Ternyata saat kamu punya anak, kamu juga tidak mampu untuk mengurus anak. Itu namanya kalau kita paham Allah, nggak sedih. Alhamdulillah. Ya kan? Makanya sekarang bapak-bapak jangan suka menghina anaknya orang lain. Nanti sampai Allah menjadikan anak bapak nakal. Kenapa? Itu cara Allah. Bapak ketika misalnya sholat, ya sholat saja. Jangan maki-maki orang yang nggak sholat. Orang yang nggak sholat itu ajak sholat, tapi jangan pernah merendahkan orang dengan aibnya. Nanti bapak akan diuji oleh Allah dengan aib yang sama. Kenapa? Karena bapak tidak tawadhu dan tidak mengenal Allah. Bapak sholat tahajud bagus, tapi ngomongin orang nggak tahajud itu jangan. Kenapa? Itu masuk tetangga itu nggak pernah tahajud kayak kita berdua nih. Tiap malam buka telepon online sama Allah, tapi
tunggu waktunya nanti, jangankan tahajud, sholat subuh pun kau malas. Kenapa? Karena kamu tidak paham. Allah kasih kamu karunia sholat tahajud itu untuk menjadi rendah hati, berdoa dan bermunajat kepada Allah, bukan untuk merendahkan orang lain. Ini penting banget. Ya, ini penting banget. Sekarang itu orang banyak diuji sama Allah dengan cara seperti itu. Apa di WhatsApp? Apa sekarang yang tidak diomongin sama orang? Semua orang itu kayak gak ada benernya. Yang benar siapa? Dia sendiri. Tunggu waktunya nanti. Kalau kamu buka Imam Hasan Al-Basri bilang begitu. Imam Hasan Al-Basri. Ada sekelompok orang. Pada asalnya mereka itu tidak punya aib. Ini orang baik, tidak punya aib. Tapi fatahaddatsu fi uyubin nas. Sukanya ngomongin orang, aib orang. Saya pasti mau bilang kita orang baik, nggak pernah ngomongin aib orang, nggak punya aib nih. Pasim, sholat, saya sholat, ya. Tapi kita suka ngomongin nabi, apa nih? Dia baru jadi ketua masjid, macam-macam. Ya. Padahal saya nggak punya aib. Gara-gara saya suka ngomongin aib, kata Imam Hasan Basri, fa'ahdafallahu fihi quluban. Maka Allah kemudian menjadikan saya yang asalnya tidak punya aib, itu menjadi punya apa ini? Aib. Kenapa? Karena kita nggak paham. Allah kasih kita menjadi orang baik itu untuk menjadi teladan buat orang lain, bukan untuk menghina dan merendahkan orang lain. Allah jadikan kita kaya itu supaya kita bersyukur atas karunia kekayaannya, bukan kemudian mencela orang-orang apa ini miskin. Kita dijadikan oleh Allah sombong, dijadikan oleh Allah itu miskin supaya kita apa ini? Kita rendah hati. Ya Allah, saya tidak punya apa-apa. Ana fakirun ilaika, ya Allah. Orang kaya itu kan jarang apa-apa sama Allah. Sakit kenalkannya dia duitnya banyak. Coba orang miskin deg-degan, ya ada corona, itu bahaya. Itu bahaya. Kalau corona masuk ke perut, masya Allah, ya berhenti pengajian ini. Kenapa? Saya terdengar ada corona di seluruh rumah. Saya ustaz takut juga masuk ini. Kenapa? Bahaya. Coba lihat. Jadi kita jangan pernah merendahkan. Allah taruh corona di sana untuk kita mawas diri, bukan untuk merendahkan orang yang di sana. Nanti kalau kita suka merendahkan orang lain, padahal kita tidak sebaik apa yang dikehendaki oleh Allah, tidak sebersih seperti yang Allah kehendaki, kita hina orang untuk menghina, bukan untuk mengambil pelajaran, maka nanti jangan sampai apa yang terjadi di sana Allah pindahkan kemana ini? Ke sini. Kenapa? Karena kamu tidak kenal siapa Allah. Allah turunkan bencana di sana supaya kamu bersyukur kepada Allah, supaya kamu mawas diri, supaya kamu jangan menjadi seperti mereka, bukan sekedar kita mengundang aibnya mereka. Jadi di sini bapak-bapak, kalau kita dikasih apapun yang pahit oleh Allah, itu tujuannya sebetulnya untuk kebaikan kita. Dikasih miskin untuk belajar sabar, dikasih sakit untuk rajin sholat. Itu bapak lihatnya positif terus. Orang itu enak kok kayak gitu pak, nggak ada stresnya, ya nggak ada stresnya. Kita ini stres itu. Kadang-kadang jangankan yang salah, yang benar juga. Melihat orang lain lebih baik dari kita sakit. Kan gitu. Saya datang ke masjid itu kepengen banget. Misalnya di Masjid Al-Maghfirah ada CCTV, ya kan? Kepengen banget. Saya rekam CCTV itu sebagai orang yang datang pertama kali ke masjid. Tahu-tahu begitu saya ke masjid, lihat ada yang sudah di masjid. Tiba-tiba saya sakitkan dari hati, yakinkan bahwa dorongan Anda ke masjid itu bukan karena Allah, tapi ada keinginan yang lain yang tidak diridhoi oleh siapa ini? Allah. Makanya ketika kemudian Allah tidak menjadikan kamu seperti yang kamu inginkan olehmu, itu karena Allah ingin sedang mendidik kamu. Jadi pada ini berhenti pak, protes kepada siapa ini? Allah. Berhenti, ya berhenti. Jangan pernah berburuk sangka kepada siapa ini? Allah. Kamu sudah lama nggak sholat, maka kamu saya berikan kemudahan dalam hati supaya kamu balik kepada Allah. Maka boleh jadi kemaksiatan yang dikerjakan itu bisa mendatangkan apa yang kebaikan. Maka kita teruskan sedikit pak di halaman baliknya, ya. Setelah kita paham itu, Allah kalau nggak kasih sesuatu sama kita, itu tujuannya itu apa itu? Kebaikan kita. Kalau nggak kasih sate kambing, kasih kita tempe, untuk kita merasa nikmatnya apa ini? Sate kambing. Oleh karena itu, lihat di sini.
Bahayanya orang yang tidak mengerti apa yang dijelaskan di Al-Quran yang paling atas itu. Rubbama fatahalaka babal ta'ati wa ma fatahalaka babal qabul wa rubbama qada 'alaika bidzambi fakana sababan lirusul ma'al. Ya, rubbama boleh jadi kata Allah. Fatah Allah buka pintu, fatah Allah buka laka buatmu babat ta'ah, pintu kebaikan. Bapak ini bisa jadi pada satu masa sama Allah itu dibukakan pintu kebaikan. Rajin ke masjid, rajin nyumbang masjid, rajin bersihin masjid, rajin memperhatikan masjid. Bapak rajin memperhatikan anak yatim, sering nyumbang anak yatim, bikin maulid Nabi, itu namanya babul ta'ah. Tapi wa mafatah Allah nggak bukakan babal qabul. Kebaikan itu nggak ada yang diterima sama Allah. Walaupun boleh jadi qada Allah itu memutuskan alaika buat kamu bizambi dapat apa ini? Dosa. Fakana kemudian dosa itu sababan menjadi penyebab kamu fil usuli ilallah untuk sampai kepada Allah. Ya. Bapak, hati-hati ya Pak. Jangan pernah sombong. Bapak sering sholat, jangan sampai sholatnya sering, tapi satu pun gak ada yang diterima sama Allah. Bapak jangan sampai sering sedekah, tiap hari sedekah, sedekahnya gak ada yang diterima. Jangan sampai Bapak sering puasa, tapi puasanya tidak pernah diterima Allah. Dan betapa berharganya orang yang sekali berbuat dosa, tapi dosa itu menyebabkan dia taubat dan bertemu kepada Allah. Ya. Kita sering melihat dalam alam nyata berapa banyak orang yang baik itu, tapi kemudian nanti di akhirat itu ditimbang sama Allah. Timbangannya itu ringan banget, tidak ada berat-beratnya. Hati-hati. Nanti juga ada orang pada hari kiamat ada orang kata Nabi yakti yaumal qiyamati bisolatin pahala sholatin banyak, wasiyamin pahala puasanya banyak, pahala zakatnya banyak, pahala hajinya banyak, rukun Islamnya lengkap, sedekahnya ampun-ampunan. Tapi nanti hari kiamat kata Allah itu jadi orang bangkrut. Tahu orang bangkrut yang hartanya disita, tahu yang disita, pahala sholatnya disita semua, pahala puasanya disita. Kenapa? Dia akan disolatin, wasiyamin, wasodakatin, wahajin. Banyak loh, saya sebutin hari. Tapi wa'ata dia juga datang pada hari kiamat. Waqad syatama hadza, suka maki-maki orang. Ini lihat nih, ya. Suka maki-maki orang. Di Imam Al-Bukhari, syatama dihina semua orang. Dihina, diomongin orang, digibahin orang. Imam Malik itu gak pernah pusing. Kata Imam Malik, itu kan catatan amalmu. Terserah kamu. Kalau kamu mau ngomongin saya, mencela saya, ya, tidak apa-apa. Toh itu amalmu, nanti dicatat sama Allah sebagai apa ini? Keburukan. Saya tidak rugi sama sekali, bahkan saya untung. Makanya dulu ulama kalau dengar si fulan ngomongin ini, dikirim kasih bulu. Kalau kita kan kita datangin kita aja curi, dan itu salah dia. Itu Imam Hasan Basri, dengerin. Imam, tadi ada orang di sana, ngomongin Imam, dia tanya, rumahnya di mana? Itu rumahnya di sana. Dia panggil khadamnya, sini. Ada yang bakar tadi, ada lu, ada kambing malah dibakar, kasih sama orang. Kaget guru, itu orang ngomongin kamu, kok dikasih kambing dulu? Iya dong, karena nanti di akhirat pahala dia itu pindah kepada saya. Dia sudah ngasih pahala sama saya, maka saya wajib berterima kasih. Saya kasih kambing, kenapa? Nanti di akhirat pahalanya pindah sama saya. Ya. Kita kadang-kadang tidak malas diri. Berapa banyak kita taat, sholat tahajud, keluar dari masjid, ngomongin orang. Ya Allah, alhamdulillah kita bisa sholat kuliah, tidur semuanya. Apa urusan? Dulu Imam Syafi'i itu cerita. Ada muridnya tanya sama Imam Syafi'i, Imam, saya semalam alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah bisa tahajud, sudah sebulan ini. Saya sholat tahajud, alhamdulillah. Lalu kamu sekarang merasa tenang. Dia tenang tapi nggak suka juga ya sama kampung ini. Kenapa? Saya tiap pulang tahajud
Dia lihat Imam Syafi'i, nggak ada orang yang apa ini, bangun malam. Kata Imam Syafi'i, kalau begitu mendingan kamu tidur. Ya, nggak usah bangun sehingga kamu tidak bicara tentang aibnya orang. Karena bicara tentang aibnya orang itu nanti berat. Di sini kata Ibnu Athaillah bisa jadi babak to'ahnya dibuka, tapi babak qabul tidak ada. Itu hati-hati. Orang yang libasnya pakai agama. Ini kata Imam Hasan Al-Basri, hukuman paling berat buat manusia itu kalau dia selalu membawa-bawa agama, menyeret-nyeret agama, tapi untuk kepentingan dunia ini. Saya rajin ngajar di Al-Maghfirah supaya amplopnya banyak. Saya ngajar di Al-Maghfirah supaya disebut orang ustaz yang hebat. Saya rajin datang ke sini supaya dibilang itu guru yang istiqomah. Kalau itu tujuannya, Pak, itu yang kata Ibnu Athaillah. Babul ta'ahnya yang sudah, tapi babul qabulnya tidak. Tapi sebaliknya berapanya orang yang berdosa, tapi sebab dosanya itu nanti dia dapat apa ini? Pahala besar. Kita terusin dulu yang di bawah sudah sama. Maksiat itu maksiat. Satu maksiat. Allah yang mewariskan kepadamu bilang dari Nabi. Waftiqarah, rasa rendah diri, ya, itu khairun, lebih bagus min ta'ati, dari ketaatan kepada Allah, ya kan? Allah tapi mewariskan kepadamu izan, perasaan di atas orang lain, wastikbaran, kesombongan. Ya, ada orang yang gara-gara taatnya itu nanti masuk neraka. Banyak cerita, Balaam misalnya, Bapak kan sudah tidak perlu saya ceritakan. Ada banyak orang yang asalnya ingat amar ma'ruf nahi munkar, tapi kalau niatnya nggak bersih amruk, Pak. Bapak ingat kan saya cerita di sini, ada ulama melihat ada orang menyembah apa ini pohon, maka dengan niatnya untuk amar ma'ruf nahi munkar, dia habis. Kata siapa ini? Kata dia. Kata Nabi, semua orang yang lewat jalan ini saya mintain pajak, paham? Kalau ada pedagang dipalakin duitnya, ya kan? Kalau ada musafir dipalakin bekalnya, paham nggak? Ini yang pergi depan mata gua, katanya dia modalnya hadis. Dia modalnya hadis. Tengah jalan berantem, diberhentikan sama Nabi. Imam Syu'bah dan Hajjaj itu gurunya terus. Ya, ini orang luar biasa hebat. Dibegal kata dia, kamu siapa? Saya begal di sini. Semua yang lewat di sini harus ngasih yang berharga untuk saya. Kalau pedagang emas-emasnya kasih sama saya. Pedagang berlian kasih berliannya sama saya. Pedagang makanan kasih makanannya sama saya. Kamu apa yang paling berharga? Hadis. Terus siapa ini? Kata Imam Syu'bah. Kata kau Nabi, kalau itu berikan hadis Rasulullah kepada saya. Kata Imam Nabi tidak bisa. Hadis Nabi itu mulia. Masa saya kasih orang kaya Nabi? Ya kan? Orang kaya, oh Nabi cabut goloknya. Cabut goloknya. Mau dia bunuh siapa itu Imam? Syu'bah ibn Hajjaj yang Imam Ali luar biasa. Mau dipenggal leher. Kata Syu'bah, enggak, kamu enggak usah. Kamu untuk mau saya kasih dia hadis. Dia, iya, saya minta hadis satu. Maka dikasih. Hadisnya Abi Mas'ud yang Uqbah bin Amir Al-Badri itu. Kata Imam Syu'bah ibn Hajjaj yang tersisa dari kalam an-nubuwah sepanjang masa. Jadi ada, kalau hadis kan Nabi Muhammad, tapi kan semua Nabi ngomong, ada omongan yang diwarisi dari setiap Nabi. Kalau ada hadis, itu kan musuh Nabi Muhammad. Nabi Isa belum tentu ngomong begitu, Nabi Musa belum tentu ngomong begitu. Tapi ada satu hadis, ini omongannya semua Nabi. Jadi ini merupakan warisan min kalamin nubuwah. Kata Imam Syu'bah, apa yang diwariskan oleh semua para nabi sampai Nabi Muhammad, ya, kata beliau, tidaklah tastahi. Kalau kamu sudah gak punya malu, fasna masita. Kamu kerjakan apa yang kamu mau. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, diambil sama Pak Nabi. Kata Pak Nabi, Masya Allah. Jadi Allah sampai mau nantang kayak gini. Kalau kamu sudah gak punya malu, buat apa yang kamu mau. Berarti kalau saya berbuat semau saya, berarti saya sudah tidak punya malu. Alhamdulillah, saya malu kepadamu. Taubat itu kok Nabi ngaji jadi murid utamanya Imam Ali. Tukang maksiat. Bapak tahu Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu biangnya sufi.
Itu bahkan dulu disindir sama beberapa ulama. Itu yakhtibu khaddahu biddu. Setiap hari karena beliau itu rajin sholat, yang satu rajin jihad. Jadi kata yang lain, ini orang kalau yang lain melumuri punggungnya dengan darah, tahu melumuri punggungnya dengan maju perang fisabilillah, kan kena pedang, kena panah, punggungnya jadi apa ini luka. Maka kalau Fudail bin Iyad ini dia yakhtibu khaddahu biddu, ya, dia hiasi pipinya itu dengan tangisan taubat kepada Allah. Fudail bin Iyad itu banyak dalam cerita, itu dikatakan bekas begal besar. Itu orang yang paling takut, ya. Satu ketiga Fudail itu kumpul dengan banyak orang, tapi orang ini tidak tahu kalau ini apa ini begal. Jadi terminal Pulau Gadung, misalnya kalau dulu di terminal Pulau Gadung, Fudail itu lagi ngopi. Berapa banyak orang itu yang mau berangkat ke Surabaya, tapi kata supirnya kita jangan berangkat dulu. Loh kenapa? Ayo berangkat sekarang. Jangan. Fudail belum tidur. Nanti kita sampai Bekasi di begal sama dia mati semua gitu. Kata Fudail, Masya Allah, sejahat itu masalah. Sampai orang yang ramai saja takut berangkat karena ada sang. Fudail diam, masih diam belum tahu. Besoknya ada anak nggak mau makan. Ibu-ibu tuh nyuapin anak kan kalau disuapin itu rewel lama. Anak saya kalau makan 2 jam udah selesai, karena cuma makan sendiri. Maka ibunya kesel. Kalau kita kan nakutin, ntar ada ART, ntar ada hadir. Ini enggak, ayo makan. Kalau nggak mau makan, kamu saya kasih Fudail. Anak itu nangis dan mau makan. Kata Fudail, Masya Allah, sejahat itu saya di mata orang. Dari situ Pak, Fudail bin Iyad jadi apa ini? Tahu itu menunjukkan apa? Maksiat dan taat itu tidak menjadi jaminan ujung kehidupan seseorang. Tidak orang yang dipenuhi dengan taatnya itu masuk ke dalam surga. Kata hadisnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah yadhiyam. Saya sudah ngaji dulu sih takwa. Dulu saya ngaji dulu takwa di dalam itu kemudian bersolid. Kata Nabi, ada orang layak malu amal ahli jannah. Hidupnya itu selalu mengerjakan pekerjaannya ahli jannah. Yang pekerjaan apa ini? Taat kepada Allah. Hatta la yakuna bainahu wa bainal jannah. Dia dengan surga itu tinggal sejengkal aja. Fa'amila bi amali ahli jannah. Tiba-tiba dia tutup hidupnya dengan pekerjaan ahli neraka, fadhalanna masuk neraka. Berapa banyak orang yang malu diamali ahlinya, kerjaannya itu, pekerjaannya itu ahlinya. Hatta la yakuna bainahu wa bainan nar, ya, kecuali apa ini? Sejengkal doang, tinggal dijorokin dia masuk neraka. Fa'amila bi amali ahli jannah. Tiba-tiba dia mengerjakan pekerjaan ahli jannah, fadhalanna jannah. Bapak pasti nggak akan buka yang buka tahun berapa? Saya bilang orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Siapa yang bertemu dengan keadilan Allah pada hari kiamat pasti dia hancur dan masuk neraka. Tapi siapa yang bertemu dengan rahmat Allah, dia pasti masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, Imam Ibnu Athaillah juga bilang tidak ada dosa yang besar kalau berhadapan dengan rahmat Allah. Tapi tidak ada dosa yang kecil kalau berhadapan dengan keadilan Allah. Lihat, makanya ini kan mengajarkan kita di awal rendah hati. Kalau Bapak melihat orang yang bermaksiat, benci maksiatnya bukan orang itu. Ya. Kalau Bapak melihat orang nakal, maka yang Bapak benci itu kenakalannya bukan orang itu. Kita ini kadang-kadang kenakalannya tidak dibenci, tapi orangnya yang dibenci. Kalau orangnya, Bapak tidak punya kuasa sama itu. Umar bin Khattab, saya sering bilang, Umar bin Khattab itu orang yang niat bunuhnya. Hari ini dikubur di samping kuburannya. Nah, Umar bin Khattab itu tidak pernah minta hidayah. Bahkan kharaja min baitihi mutawaffisan sayfahu yuridu qatlan nabi dalam sejarah. Keluar dari rumah itu mutawaffisan sayfahu, membunuh seperti itu pedang. Pedangnya itu dalam pisau itu sudah dibungkus. Ngapain? Mau bunuh apa ini? Nabi. Dia datang ke rumah Nabi, tidak lagi mau membunuh Rasulullah, tapi masuk apa ini? Islam. Itu namanya ilmu.
Tapi sedihnya hari ini ilmu itu nggak jadi perilaku. Kalau kita lihat tetangga kita jelek, kalau kita lihat saudara kita jelek, kalau kita lihat anak kita jelek, kalau kita lihat bapak kita jelek, kalau kita lihat kakek kita jelek, kalau kita lihat cucu kita jelek, kita nggak siap punya prediksi bahwa yang jelek hari ini akan menjadi baik di masa yang akan datang. Tetapi yang ada, kita selalu bahas kejelekannya yang tidak ada habis-habisnya. Itu kata Rasulullah. Kalau ada orang, nauzubillah, di Masjid Al-Maghfirah dia nolong juga, bosok, sering, godain cewek, dia lari, ya kan? Nyolokin janda kerjaannya, misalnya, ya. Terus ada masalah ketemu sama kita. Begitu ketemu sama kita jelekin dia. Tumben di masjid. Biasanya kalau yang janda, itu kita jadi pasukan setan. Kalau kita selalu membahas kejelekan orang tidak habis-habisnya, itu tandanya kita ingin menjadi setannya orang itu. Kenapa? Karena orang itu seolah-olah diputus harapannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam tidak boleh begini. Saya benci dengan orang, benci kelakuannya, tapi nggak boleh benci sama orang. Apalagi benci sama anak keturunannya atau asal muasalnya. Ini sering banget kita nih. Ada orang misalnya punya utang, tidak bayar. Yang nggak bayar kan orang itu. Bisa jadi nggak bayar juga karena mungkin ada sebab. Tapi dasar lu suka ngutang kayak bapak lu, kakek lu, turunan lu. Masya Allah, itu orang kata Rasulullah itu sejahat-jahatnya manusia. Karena nanti orang yang dikasih nasihat itu nggak akan baik. Dia jadian kali ini marah. Ya Allah, gua ngaku bawa ngutang. Gua emang begitu orangnya. Tapi kenapa lu bawa bapak gua? Kenapa kakek gua yang udah di kuburan itu masih disebut-sebut? Itu kata Rasulullah, jangan kalian menjadi sponsornya setan, jangan jadi pendukungnya setan, karena dengan cara itu Anda sedang memutus harapan kebaikan orang. Ya, bapaknya main gak apa-apa, tapi jangan anaknya ketika berbuat baik, tahu-tahu alhamdulillah di pasirnya ada orang bapaknya main, tahu-tahu anaknya orang soleh, calon ketua masjid. Tahu-tahu kata adik saya ya, gue baru naik gue mau nyalokin kata adik. Ngomong adik itu, bapak-bapak jangan percaya sama dia. Dia ini bapaknya main. Saya tahu orang tadi yang mungkin kalau direndahkannya lagi, misalnya loh, jangan jadi ketua masjid nih, azan tak fasih, misalnya nggak siap jadi imam, misalnya dia mungkin. Tapi kalau sudah asal-asalnya ke atas, itu namanya kaunan ala syaitan. Itu tidak boleh. Kita harus rendah, jangan pernah pede, jangan pernah sombong. Aisyah dulu cerita sama murid-murid. Kata Aisyah, orang yang pede masuk surga itu tandanya jauh dari surga. Orang yang merasa baik itu tandanya bukan orang baik, tapi orang yang selalu was-was bahwa amal solehnya itu tidak diterima oleh Allah, itu tandanya orang baik. Karena Rasulullah al-kayyisu, tahu kayyis ya, anak perempuan suka namanya jadi Keisha, itu bagus Pak, nama bagus, namanya al-kayyisa, kaf ya sin kecil, itu laki kayyisun, kalau perempuan namanya kayyisa. Itu banyak orang namanya Keisha, tapi tulisan bahasanya Kaisha, itu nama bagus Pak. Itu pesannya al-kayyisu mandana nafsa, orang yang selalu mencela diri. Jadi kata Nabi, orang yang beruntung nanti hari kiamat, calon-calon penghuni yang baik surga, ini yang kayyis. Siapa yang kayyis? Mandana nafsa, orang yang selalu menunjuk diri. Nih, kalau kita seringan nunjuk orang, apa ustaz kayak saya, nunjuk orang, tapi jarang nunjuk saya ini. Seringan kita pidato gitu, saudara-saudara, negeri ini Allah coba karena Anda tidak benar. Padahal jangan-jangan yang nggak benar ustaznya, kan begitu kan? Saudara-saudara, ini gara-gara koruptor. Padahal saya juga koruptor dalam bentuk yang lain. Ya dalam korupsi misalnya, saya nggak korupsi waktu. Kita masih ngajar hampir sak, ya kan? Ceramah maulid, wajarnya sejam, karena sehari undangannya 5. Begitu pidato di Al-Maghfirah, saya mohon maaf kasih ya. Saya ditunggu di Bekasi, saudara-saudaranya, kita taat sama Rasulullah, kita cinta sama Nabi, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama para nabi, para sahabat, kita makmurkan masjid, maulid Nabi kita gerakan, jaga Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nabi. Korupsi nggak Pak? Korupsi nggak Pak? Saya belak-belakan aja. Pak Asim ketika undang saya, berharap saya tidak ke Indonesia dibuka. Kata Pak Asim, mahal
Begitu ceramahnya 10 menit, pulang malah parselnya minta 2 gitu ya Allah. Coba lihat, yang kayak gitu untung nggak? Untung dalam menunjukkan. Tapi kalau Ustaz Fulan nunjuk orang, akhirnya itu YouTube orang, jangan nunjuk dirinya sendiri. Oleh karena itu kata Nabi Al-Qayyus, jangan nunjuk orang, jangan baca orang, jangan lihat orang, lihat kekurangan yang ada dalam diri sendiri. Mandala nafsu. Kalau orang yang kurang, maka buangan dari ba'dal maut. Yang terakhir. Nanti dibahas nanti. Orang itu yang membuat dia jauh dari Allah itu adalah hamparan hawa nafsu. Seandainya tidak ada hawa nafsu, maka dia tidak ada jarak dengan Allah. Karena Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Kita itu Allah itu lebih dekat daripada di sini manusia. Nabi yang dekat itu yang membuat kita jauh itu hamparan syahwat. Ketika kita kaya, keinginan kita banyak, maka seolah kita jauh dari siapa ini Allah. Ketika kita miskin, kita juga punya syahwat. Ada orang miskin punya syahwat, pura-pura zuhud. Ya, miskin itu senang, tapi bukan senang karena itu, senang dapat pujian orang. Dalam orang sama benar ya, miskin, kalau dia naik sepeda, orang pada naik mobil, dia masih jalan kaki, tapi dia sama. Dibilang begitu, senang luar. Orang yang nggak saya orang apa ini? Zuhud, itu apa? Itu syahwat. Bapak sholat khusyuk Allah, bagus. Tapi kalau punya syahwat, kalau orang bilang saya sholatnya apa ini? Khusyuk. Itu namanya hamparan yang menjauhkan Bapak dari siapa ini? Allah. Maka jadilah kita orang yang lepas dari syahwat. Ketika kita kaya, kita ingat kepada Allah. Ketika kita miskin, kita ingat bahwa miskin itu juga pembelian Allah. Allah menunjukkan kebaikan kita dengan miskin kita rajin sholat, dengan kaya kita rajin sedekah. Kita lanjutkan pada minggu yang akan datang, masih lima urusannya, semuanya sedang berbicara bahwa manusia itu yang paling bagus, yang hubungan usulnya dengan Allah benar tanpa melihat kondisi keduniawiannya. Sementara orang yang gagal, yaitu orang yang selalu melihat kondisi keduniawiannya tanpa usul kepada Allah. Penjelasan itu kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hubungan kita dengan Islam baik ini, hadirnya kita, berdirinya kita, sholatnya kita, belajarnya kita, mendengarnya kita, semuanya itu Allah jadikan wasilah seperti nama masjid ini kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Kalau sudah mendapatkan maghfirah dari Allah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita minal kufri dari semua sifat yang tidak baik. Mudah-mudahan nanti menjadi wasilah untuk kita mendapatkan faidah dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka bi syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.